Masalah kece ini jadikan suatu momentum. Jadi saya senang Pak Paul mengangkat kembali karena kita harus tuntaskan masalah kece itu diperlakukan secara tidak adil. Dan di mana Somad sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini tidak pernah digubris oleh penegak hukum, tidak pernah digubris oleh MUI dan kelompok sejenisnya. Yang mereka bicarakan bagaimana keuntungan untuk kelompoknya. Ini tidak adil di Indonesia. Pak Robert, silakan Pak Robert. Terima kasih Pak Paul. Shalom. Shalom. Dan semua yang partisipan di dalam Zoom ini. Ya, pertama-tama saya ingin mengomentari di mana kita fokus, ya, sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya, fokus dan juga momentum atau kesempatan. Jadi mungkin di dalam perjuangan-perjuangan yang ada, sesungguhnya kita sudah lebih mengerucut, sudah lebih ke fokus. Jadi masalah-masalah ya LSM itu penting. Tapi apa yang lebih penting lagi adalah statement yang seperti kita dengarkan, pledoi daripada Pak Dermawan. Itu betul-betul nasionalis dan harus kita kembangkan, dan itu merupakan suatu pengajaran kepada bangsa dan negara kita yang memang selama ini apa yang disampaikan oleh Pak Darmawan itu sangat berguna, di mana kita harus semuanya mendengarkan. Itulah sebenarnya seorang yang mempunyai suatu visi kenegaraan. Jadi jangan kita selalu dibuai dengan ya retorika-retorika yang ada. Kita the fact. Dan juga kita ingin melihat bahwa Indonesia ini melalui perjuangan kita bersama ada perubahan. Karena yang kita tuntut adalah kebaikan bagi bangsa dan negara. Tidak ada tuntutan-tuntutan pribadi di sini. Ada perbedaan-perbedaan pandangan, yaitu namanya juga ya persepsi. Semua ada ya perbedaan pandangan sebagaimana yang kita dengarkan dari Pak Tobing mengenai paradigma dan juga doktrin, demikian dari Pak Ponto. Tapi semuanya ini coba kita satukan di dalam suatu bentuk yang mana ada kekuatan kita bersama untuk menuju kepada ada kenyataan yang kita bicarakan. Jadi tidak dalam bentuk yang semuanya itu kayaknya mubasir. Nah, masalah di sini yang kita tuntut adalah keadilan hukum di Indonesia dan perlakuan kepada mereka yang lemah. Dan kita dianggap lemah karena mereka kategorikan kita sebagai minoritas. Nah, minoritas ini seharusnya yang lebih mendapatkan perlindungan. Ya, kita bisa ambil ini di dalam suatu objektivitas. Kalau orang lemah seharusnya dibela. Jadi seperti misalnya pembentukan FPI, Front Pembela Islam. Kalau mereka merasa mayoritas, nggak perlu dibela. Yang perlu dibela itu mungkin Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Jadi ini aneh ini. Pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah, kita ingin melihat bahwa ada perubahan di dalam tuntutan-tuntutan kita bersama, Pak. Karena sudah tangguh. Semua ini sudah di dalam penelitian dari semua baik kesatuan ini, Pak. Dengar. Halo? Ya, lanjut. Ya. Jadi tuntutan kita kan sudah sebenarnya lebih fokus sekarang, Pak. Adalah suatu mobilitas dari kebersamaan kita untuk mengcounter selama ini kita diperlakukan tidak adil dalam semua aspek. Jadi sekarang yang kita tuntut apa? Ya pisahkan antara peraturan negara dengan peraturan agama. Agama itu dihilangkan sehingga kita dibingungkan dengan karena agama apa. Di kartu penduduk semua agama Islam, Buddha atau itu nggak perlu. Yang penting kita menunjukkan bahwa kita adalah warga negara. Demikian juga dalam paspor. Saya nggak tahu paspor Indonesia sekarang apa masih ada agama di dalamnya. Itu tidak perlu. Yang kita tuntut adalah keadilan. Bagi negara kita akan adil kalau agama dan peraturan perundang-undangan itu dipisahkan. Karena undang-undang kita sudah ada. Ideologi kita adalah Pancasila. Dan tidak akan melenceng dari
Pancasila karena semua itu sudah tercakup di dalam ketuhanan yang Maha Esa, permusyawaratan, keadilan sosial, dan semua ini adalah menunjang bangsa di mana kita mau menegakkan hukum. Dan yang paling penting di sini sesungguhnya adalah bagaimana supaya hukum yang lebih ditingkatkan adalah soal korupsi, Pak. Karena selama ini korupsi ini justru mereka menjadi raja-raja kecil di dalam penjara. Semua kita tidak bisa ditutup mata mengenai ini. Jadi seharusnya mereka dikenakan hukuman semaksimal mungkin. Mungkin di Indonesia kita tidak mengandung hukuman mati seperti di Cina, tetapi paling tidak life sentence, Pak, atau hukuman seumur hidup. Karena pertama, pertimbangannya adalah mereka yang korup ini, yang mencuri uang rakyat, mereka dalam posisi yang nyaman dan aman, kedudukan yang tinggi, menjabat, yang seharusnya mengayomi rakyat, yang seharusnya memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat, justru ini mencuri uang rakyat. Jadi ini, bukan double aja hukumannya, triple, Pak. Yang maksimum, ini harus ditegakkan. Kalau pencuri ayam bisa mati di dalam pengadilan rakyat, nah sekarang koruptor seperti Anies, bahkan ya DPR itu bersekongkol untuk bisa, ya kalau tidak perlu adanya interpelasi. Ini aneh memang negara kita. Makanya sekali lagi saya nyatakan bahwa DPR itu nggak perlu di Indonesia. Mereka semua cari aman dan tidak melindungi kepentingan rakyat. Tidak ada akhlak dan tidak ada hati nurani. Dan sudah terbukti di dalam kejadian-kejadian yang ada. Bahkan dalam meeting mereka tidur karena tidak ada, otaknya tidak mengarah kepada apa yang harus kita bicarakan mengenai kemakmuran bangsa Indonesia, mengenai kerakyatan, bahkan nonton film porno. Jadi dalam hal ini, Pak, jadi dalam hal ini tuntutan kita itulah satu, fokus, tidak melawan Indonesia sebagaimana kelompok radikal daripada khilafah kadrun untuk menggulingkan Jokowi dan pemerintahan yang sah, tapi kita menuntut, namun juga harus adil. Jadi saya setuju, kalau memang Indonesia tidak memperlakukan keadilan kepada seluruh bangsa, umat, rakyatnya, maka ada hak untuk rakyat dan negara untuk mempertimbangkan bahwa ada keinginan daripada kelompok-kelompok tertentu untuk merdeka. Karena kalau kita dipaksakan dengan peraturan-peraturan syariah, nggak mungkin lah. Orang Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lain, bahkan mereka yang tidak beragama pun tidak mau. Jadi saya setuju, sebagaimana tuntutan-tuntutan daripada mau Batak merdeka, Maluku merdeka, dan jangan dibilang bahwa ini Indonesia, sebagaimana yang kita kenal Indonesia ini merdeka di dalam arti kata, tetapi banyak di dalamnya tidak merdeka, termasuk ya kita merasakan masalah kece ini. Jadikan suatu momentum. Jadi saya senang Pak Paul mengangkat kembali karena kita harus tuntaskan masalah kece itu diperlakukan secara tidak adil. Dan di mana Somad sampai saat ini, Pak? Sampai saat ini tidak pernah digubris oleh penegak hukum, tidak pernah digubris oleh MUI dan kelompok sejenisnya. Yang mereka bicarakan bagaimana keuntungan untuk kelompoknya. Ini tidak adil di Indonesia. Dan hal-hal lain. Saya setuju kalau Pak KC itu dipindahkan ke Bali. Jadi saya tidak percaya kalau dia diadili di Jakarta akan nyaman, Pak. Masalah lain-lain saya tidak mempertimbangkan itu. Sorotan daripada dunia internasional akan tertuju di Bali atau di mana. Tapi secara faktual dia lebih aman di Bali, Pak. Karena terus terang majelis-majelis hakim ini bias, Pak. Jadi karena melihat karena keagamaan dan juga siapa yang berani, karena mereka banyak dibayar, Pak. Kalau kita punya modal yang banyak seperti Yusuf Kalla dan lain-lainnya, dan MUI karena mereka banyak sekali sumber dana yang mereka bisa dapatkan, sampai panci pun menjadi target mereka untuk dijadikan halal atau tidak. Kan ini aneh bangsa kita yang begitu dibodohi dengan teori-teori seperti ini. Jadi saya anjurkan Pak KC dengan pengacara hukumnya untuk meminta di Bali, karena paling tidak Bali dianggap netral, tidak kepada agama. Jadi jangan dianggap itu soal biasa.
Ini ada soal yang sangat menentukan karena majelis hakim, jaksa itu semua mereka, maaf, mereka yang duduk dalam kejaksaan atau hakim, yang mereka dibayar, Pak. Karena kita sudah lihat kok, yang jadi korban daripada semua korupsi misalnya itu semua orang-orang kecil. Lihat aja masalah Hambalang, si Maralanggeng sudah lama keluar, Enji Sondak tetap di ini karena ya dia tidak sekuat Maralanggeng membayar dan tidak support daripada SBY dan partainya. Jadi semua ini adalah permainan, Pak. Jadi inilah yang mungkin menjadi pertimbangan kita supaya lebih fokus. Terima kasih, Pak. Ya.